Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Yulia. Nah, kali ini kita akan belajar materi baru ya, materi tema 2. Di tema 2 ini, anak-anak akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Coba anak-anak perhatikan tumbuhan berikut. Bunga apa itu ya? Ya, itu bunga mawar. Nah, lihat, di batangnya ada duri. Batang mawar itu memiliki duri. Tahu nggak untuk apa? Ya, untuk melindungi diri. Bagaimana dengan tanamannya ini? Ini adalah tanaman kaktus. Tahu nggak? Kalau duri pada kaktus itu sebenarnya adalah daunnya. Nah, kenapa ya daun kaktus berbentuk seperti duri? Ternyata itu berguna untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. Duri pada batang mawar dan daun berbentuk duri pada kaktus merupakan cara kedua tumbuhan itu untuk beradaptasi di lingkungannya. Setiap makhluk hidup pasti beradaptasi. Nah, apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri terhadap lingkungannya. Ada beberapa tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi. Silakan anak-anak baca ya. Kali ini kita akan belajar adaptasi pada tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang basah atau berair. Yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Dan yang ketiga adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kurang subur. Mari kita lihat contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan basah. Yang pertama adalah eceng gondok. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Eceng gondok punya batang yang menggembung. Batang yang menggembung itu digunakan untuk bernapas dan mengapung di air. Kemudian bagian akarnya juga lebat. Nah, akar yang lebat ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar eceng gondok tidak terbalik saat berada di dalam air. Berikutnya adalah tumbuhan teratai. Teratai memiliki batang yang berongga. Sama seperti eceng gondok, batang berongga tersebut digunakan untuk pertukaran oksigen atau bernapas. Teratai juga punya daun yang lebar dan tipis, yang gunanya untuk memperbanyak penguapan dan mengapung di air. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Yang pertama adalah kaktus. Tadi sudah kita lihat ya di awal. Nah, kaktus memiliki daun yang berbentuk seperti duri yang gunanya untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. Kaktus juga memiliki batang yang tebal, gunanya untuk menyimpan cadangan air. Berikutnya ada tumbuhan jati dan randu atau kapuk. Kedua tumbuhan ini menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga adalah padi dan jagung. Nah, kedua tumbuhan ini beradaptasi juga untuk mengurangi penguapan. Mereka menggulungkan daunnya. Sekarang, mari kita lihat contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kurang subur. Tumbuhan yang hidup di lingkungan ini memakan serangga untuk mencukupi kebutuhan nitrogennya, karena lingkungan tempat dia tinggal tidak mampu memenuhi kebutuhan nitrogennya. Nah, apa contohnya? Kantung semar merupakan contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan kurang subur. Kantung semar memiliki daun berbentuk piala yang gunanya untuk menjebak serangga yang hinggap. Nah, di dalam daun terdapat enzim yang membantu mencerna serangga. Contoh berikutnya adalah tumbuhan venus. Venus merupakan tumbuhan yang juga memakan serangga untuk mencukupi kebutuhan nitrogennya.
Daun pinus memiliki ensel yang membuat daun bisa membuka dan menutup sehingga bisa menjebak serangga yang hinggap di daunnya. Nah, itu materi kita kali ini. Anak-anak pelajari dan pahami baik-baik ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.